Kalau makna hamas kemarin apa Pak? Makna hamas itu? Makna hamas kemarin apa? Apa arti hamas secara lugah kemarin apa? Apa? Samar, tersembunyi, gitu kan? Maka selain huruf-huruf hamas, pengucapannya harus diperjelas. Jahar. Tidak boleh ngambang. Harus diperjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Amma ba'du, ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan rahmat serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya daripada putaran nikmat-nikmatnya, mudah-mudahan bisa menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang selalu bersyukur terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan menambah amal soleh. Karena tentunya Pak, kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan isyarah kepada kita semuanya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang bersyukur. Wa qalil, hanya sedikit yang hamba-hamba, kata Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambaku itu yang bersyukur. Karena di antara kita mungkin juga banyak yang lalai daripada bersyukurnya. Awal mula kita kalau ingin menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur adalah menyadari nikmat. Itu yang pertama kali. Sadari tentang nikmat-nikmat yang ada sekarang ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita berangkat bermajelis ilmu, datang ke masjid. Tapi pernahkah kita menyadari datangnya kita ke masjid itu karena nikmat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita diberikan kekuatan, karena kita diberikan waktu luang, karena kita diberikan insyirahus sadr dan sebagainya. Jarang yang menyadari akan nikmat tersebut. Nah, demikian juga dengan nikmat-nikmat yang lain. Nikmat lisan, nikmat mata, nikmat telinga, dan sebagainya, nikmat hati. Pernahkah kita menyadari semuanya itu dari Allah? Nah, maka kalau kita menyadari lisan ini pemberian dari Allah, mari kita pergunakan lisan kita untuk mengungkapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jangan keluarkan apa yang keluar dari lisan kita kecuali perkara-perkara yang baik. Demikian juga mata ini adalah pemberian dari Allah. Maka janganlah kita lihat atau kita memandangkan mata kita kecuali di situ ada faedah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah agar kita menjadi hamba yang bersyukur adalah pertama kali menyadari nikmat. Kemudian menyadari kalau kita ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengamalkan, melaksanakan, melakukan, menggerakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memenuhi dua syarat ini, maka terpenuhi juga janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah, la azidannakum. Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat kita. Ketika kita lalai dan ketika kita tidak mempergunakan nikmat ini di jalan Allah, inna adzabi lasyadid, karena ayatnya seperti itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jangan mengkufuri nikmat lisan, jangan mengkufuri nikmat mata, jangan mengkufuri nikmat telinga.
jangan mengkufuri nikmat hati, dan jangan mengkufuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ingat, nikmat ini bisa berbuah menjadi azab gara-gara kufurnya kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan belajarnya kita di sini, ini adalah di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan, nikmat hati, nikmat waktu luang dan sebagainya. Maka lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yuk kita pergunakan untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, kemudian membenarkan lisan-lisan kita, mungkin di antara kita yang masih susah di dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Baik. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita sampai di siapa Pak? Ayo. Syukuri nikmatnya dengan mengingat apa yang sudah kita pelajari. Buka lagi kan? Seharusnya jangan buka lagi Pak, langsung teng gitu kan. Nah masih buka lagi berarti bab apa kemarin yang kita pelajari Pak? Baik, sifat huruf. Kita mempelajari tentang bab sifat-sifat huruf. Dan bab sifat huruf ini pertemuan yang bab sifat huruf loh. Ini pertemuan ketiga, Masya Allah. Ini yang mohon maaf, yang masih muda-muda kalah sama Mbah Karno nih. Nikmat yang ketiga, betul. Nikmat yang ketiga. Nikmat yang ketiga. Pertemuan yang ketiga. Pertemuan pertama kita muqaddimah, pertemuan kedua muqaddimah sedikit, kemudian sedikit kita membahas tentang pertemuan yang lalu membahas apa Pak? Yaitu tentang bantu toh Pak. Pertemuan yang kemarin kita membahas sifat yang pertama apa itu? Yaitu sifat al-jahru wal hamsu. Perlu diketahui para jamaah azani Allah wa yakum jami'an, bahwasanya huruf-huruf hijaiyah selain kita mempelajari makhorid itu adalah tempat-tempat huruf-hurufnya, tempatnya di mana dari alif sampai ya. Maka perlu juga kita mempelajari sifatnya. Perlu juga kita mempelajari apa? Sifatnya. Kita tidak dikatakan sempurna bacaan kita selama kita mencukupkan diri hanya sekedar mempelajari makhorijul huruf saja. Yang penting saya tahu makhorijnya, tempat-tempatnya di sini. Kita belum sempurna. Kalau cuma sekedar seperti itu, baca selesai, baca buku selesai, menghafalkan tempat-tempatnya selesai. Nah, kita perlu juga mempelajari tentang sifatnya. Sifat itu apa? Bagaimana huruf tersebut keluar dari tempatnya, bunyi bersuara dari tempatnya. Mungkin dulu kita mempelajari makhorijul huruf lama. Makhorid ini di sini, makhorid ini di sini, ba di sini, ta di sini, ya di sini, sya di sini, dot di sini, lam di sini. Itu cuma sekedar tempat panggonan tok. Nah, kita belum dikatakan sudah cukup di situ, belajar sampai di sini mempelajari makhoridnya, belum bisa. Tapi kita juga harus mempelajari juga sifatnya, yaitu sifat tata cara keluarnya seperti apa. Kemudian kita juga membahas tentang bahwasanya sifat secara mujmalnya ada dua. Ada sifat asliyah, kemudian sifat aradhiyah. Sifat itu ada dua. Yang pertama ada sifat asli. Sifat asli adalah sifat bawaan dari huruf. Jadi huruf itu tempatnya di situ. Sifat aslinya itu apa? Gitu. Zat hurufnya itu apa? Kemudian ada sifat yang kedua disebut sifat aradhiyah. Sifat aradhiyah adalah sifat bagaimana? Sifat tambahan. Sifat yang terjadi karena ada tambahan-tambahan yang lain, karena ada bertemunya huruf dan sebagainya. Nah, sifat asliyah itu terbagi menjadi dua juga, yaitu lahadidun, kemudian lahadiddalah. Sifat yang mempunyai lawan, kemudian sifat yang tidak mempunyai lawan. Nah, sifat yang mempunyai lawan ada 4 beserta lawannya. Sifat yang tidak mempunyai lawan ada 8, yang mana sifat tersebut tidak ada lawannya sama sekali. Kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang sifat yang sudah mempunyai lawan,
Yaitu sifat apa, Pak? Yaitu al-jahru wal hamsu. Yaitu sifat jahar dan hamas. Sifat jahar dan hamas. Yang mana sifat ini secara bahasa mudahnya, bahasa ringkasnya, bahasa gampangnya adalah huruf-huruf hijaiyah ditinjau dari apa, Pak? Keluar angin dan tidak, kan gitu kan? Keluar angin apa dan tidaknya. Jadi huruf tinjauan keluar angin dan tidaknya itu secara gampangnya. Walaupun kita kemarin melihat tinjauannya sebenarnya ada 3. Yaitu pertama tertahan angin atau tidak, kemudian apa? Pita suara itu terbuka atau tertutup. Kemudian apa? Bergetar atau tidak. Angin itu mengalir atau tidak. Nah, itu tinjauan daripada al-jahru wal hamsu. Bahasanya huruf-huruf tinjauan, huruf-huruf hijaiyah ditinjau dari keluar angin dan tidak. Maksudnya angin di situ adalah bukan angin tabi'i, tapi angin iradi. Angin yang dimaksud adalah angin yang keluar karena keinginan adanya tambahan, bukan tabi'i. Tabi'i itu artinya apa? Ya kalau kita tinjau, kalau kita mempelajari huruf-huruf hijaiyah, mengucapkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya, itu bisa dikatakan mayoritas 90% itu keluar apa? Keluar angin, walaupun itu rubah. Tapi kan anginnya di situ adalah angin apa tadi? Angin tabi'i. Angin asli dan huruf tersebut, bukan angin iradi untuk penyempurna. Nah, kalau sin, kalau ta dan sebagainya untuk menyempurnakan atau bisa dikatakan kita mengucapkan huruf ta sempurna, ya harus keluar nafas hamas. Ta bukan ta, bukan ta, bukan. Nah, untuk menyempurnakan tak tadi dibutuhkan angin tambahan, irodi, angin yang benar-benar untuk menyempurnakan huruf tak tersebut. Kaf juga sama, bukan ka, enggak, tapi ka keluar angin. Nah, hurufnya huruf hamas ada berapa kemarin? Ada berapa, Pak? Ada 10. Apa saja itu hurufnya? Fahatahu syakhsun sakat. Nah, maka bisa disimpulkan dari huruf hamas dan huruf jar ini, kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang pertama, bahasanya huruf-huruf ini tadi fahattahu syakhsun sakat, kesimpulannya, poin yang pertama, mungkin bisa ditambah, ditulis karena ini kesimpulan, adalah apa? Huruf-huruf tadi melazimkan keluar apa? Nafas. Nafas penyempurna maksudnya. Melazimkan di situ keluar nafas penyempurna, tambahan. Huruf-huruf apa tadi? Fahattahu syakhsun sakat. Yang kedua, kesimpulannya, di luar huruf ini, selain huruf ini, itu selain huruf fahattahu syakhsun sakat tadi, kesimpulannya apa? Ya, tidak diperkenankan untuk apa? Mengeluarkan nafas tambahan. Tidak diperkenankan mengeluarkan nafas apa? Tambahan. Contohnya huruf ba, contohnya huruf dal, contohnya huruf wa, contohnya huruf dal. Maka pengucapan huruf-huruf ini tidak diperkenankan, bisa dikatakan salah kalau kita mengeluarkan nafas di sana. Contoh, zalikal kitabu, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fi. Nah, kan zalika ini sudah apa? Sudah salah, ditinjau dari tinjauan sifat huruf jahar dan apa tadi? Hamas. Tinjauannya dari tinjauan ini maka salah.
Huruf dha juga sama. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Nah, maka seperti ini apa? Bisa dipastikan ini salah. Kenapa? Karena huruf dha bukan termasuk huruf hamzah, bukan termasuk huruf apa? Hamzah. Kemudian catatan selanjutnya, berlakunya sifat hamzah ini tidak terbatas dengan kondisi apapun. Maksudnya huruf-huruf hamzah tadi berlakunya hukumnya dia tidak terbatas oleh kondisi tertentu, tidak. Semua kondisi berlaku, baik fathah, baik kasroh, baik domah atau sukun. Terlebih apa? Sukun. Jangan mentang-mentang ini harokatnya sukun. Sukun itu apa? Mati kan gitu kan. Berarti sifat hamzahnya juga mati. Tidak. Justru ketika sukun, sifat huruf itu akan tampak lebih jelas. Akan tampak lebih jelas. Baik. Itu minimal 3 catatannya. Bahasanya apa yang pertama tadi? Huruf-huruf tadi fahatau syaksun sakat. Di situ apa? Melazimkan keluar nafas. Kemudian catatan yang kedua, selain huruf tadi fahatau syaksun sakat, maka tidak diperkenankan keluar apa? Nafas. Ya kita cek saja huruf jim. Nah, banyak orang yang mengucapkan huruf jim keluar nafas. Idza jaa. Nah, idza jaa keluar di situ. Keluar apa? Nafasnya. Ja. Nah. Maka selain huruf-huruf tadi ya salah. Selain huruf apa tadi? Fahattahu syakhsun sakat. Fahattahu syakhsun sakat. Nah, kemudian yang ketiga, berlakunya huruf hamzah tadi tidak terbatas oleh kondisi tertentu, tidak. Maka setiap kondisi berlaku. Mau fathah, fa amman. Mau kasroh, fil ardi. Mau dhamma, yufuna, keluar. Mau sukun, afwahihim, keluar semuanya. Sin juga sama. Mau fathah sama. Sayyi'ah, keluar. Sayyi'ah. Mau kasrah juga sama. Si'at. Mau dhammah pun juga keluar. Rasulu. Mau sukun pun juga keluar. Bismillah. Nah, keluar. Berlakunya huruf tadi apa? Walaupun dia kondisi apapun itu tidak terbatas, tetap keluar. Baik, itu kesimpulannya daripada sifat al-jahru wal hamsu. Kemudian pembahasan selanjutnya, catatan selanjutnya, kalau makna hamzah kemarin apa Pak? Makna hamzah itu? Makna hamzah kemarin apa? Apa arti hamzah secara lughah kemarin apa? Apa? Samar, tersembunyi, gitu kan? Maka selain huruf-huruf hamzah, pengucapannya harus diperjelas. Jahr. Tidak boleh ngambang. Harus diperjelas. Nah, kalau tadi dikatakan huruf-huruf hamzah tadi fahatsahu syakhsun sakat, fahatsahu syakhsun sakat,
Nah, dikatakan tadi bahasanya huruf-huruf ini secara lughah, hamas itu apa kemarin secara lughah, Pak? Al khofa. Ya dah? Apa artinya al khofa itu? Samar, tersembunyi. Maka didduhu. Apa didduhu itu? Lawannya adalah al-jahru, kan gitu kan? Al-jahru. Al-jahru secara lughah adalah apa? Al-dhuhur wal bayan. Al-dhuhur. Al-dhuhur. Apa artinya dhuhur itu, Pak? Ya sholat duhur. Sholat duhur. Kenapa siang dikatakan sholat duhur? Kenapa, Pak? Karena jelas, padang, gitu kan? Nek sore wes mulai redup, malam ya semulai peteng suruh, wengi nglintuk bablas, subuh ratangi, gitu kan? Duhur itu al-jahru, secara lughah itu ad-duhur. Apa arti duhur itu? Jelas. Maka selain huruf-huruf ini, Pak, fahal tahu syaksun sakat, itu harus terbaca jelas. Harus terbaca jelas. Walaupun di sana hurufnya huruf-huruf rokhawah. Walaupun di sana huruf-huruf apa? Rokhawah. Contoh nanti kalau kita membahas syidah tentang rokhawah dan bainiyah. Contoh tentang dal. Ini kan huruf rokhawah, Pak. Ini penting. Tolong diperhatikan. Tentang zain. Tentang apa lagi? Nah, ini contoh dua huruf ini. Dia bukan termasuk huruf hamas. Bukan termasuk huruf yang diucapkan dengan samar, gitu loh. Hamas itu kan samar. Maka ada tuntutan pengucapan huruf ini, huruf al-jahr. Selain huruf-huruf hamas tadi, terkadang kita mendapati huruf jahr tapi rokhawah. Contoh zain, contoh dal, contoh go. Nah, maka di sana ada tuntutan bahasanya pengucapan huruf-huruf ini harus diperhatikan. Ingat loh, ini huruf adalah mempunyai sifat apa tadi? Al-jahru. Al-jahru itu artinya apa ini? Al-dhuhur. Apa artinya dhuhur? Jelas. Nah, kenapa ini harus perlu diperhatikan? Karena banyak yang mengucapkan huruf-huruf ini nggak jelas, gitu loh. Gak jelas, samar. Padahal samar hurufnya jelas. Ini hurufnya samar itu apa? Fahatau syaksun sakat. Tidak ada dal, tidak ada zain, tidak ada wo. Maka harus diperjelas huruf-huruf ini, Pak. Ya contoh tadi dalikal, itu harus jelas. Dalikal, bukan dalikal ngambang. Atau zain pun juga sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bukan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dan apa? Wa juga sama. Wa kanu anfusahum yadlimun. Enggak jelas yadlimun, tapi jelas. Inna zalimina jelas, bukan inna zalimina, bukan inna zalimina, tidak. Berarti apa? Selain huruf-huruf ini, selain 10 huruf, kalau huruf hijaiyah itu ada berapa huruf, Pak? 20 berapa? Ada yang 28, 29. Menurut kepercayaan masing-masing gitu ya. Dikelongi 10 kan gitu, 10 hamas. Maka selainnya itu harus terbaca jelas. Hamzah, ba, kemudian apa lagi? Ta, dal tadi, dal juga sama.
Maka perhatikan, catatan selanjutnya pun juga sama. Berlakunya huruf jahr, berlakunya sifat jahr, sifat jelas ini juga sama di semua kondisi, baik fathah, kasroh, domah, sukun, sama. Berlakunya jahr itu loh, selain huruf-huruf tadi itu sama. Contoh dal, ada ayat banyak yang wa idh qala. Nah, ini banyak yang tidak menjelaskan jaharnya dal, gitu loh. Wa idh qala Musa tuh. Wa idh qala wa idh. Nah, ini enggak jelas dalnya itu loh. Harus diperjelas. Wa idh qala wa idh. Jangan sampai samar. Wa idh qala. Nah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Perhatikan, Pak, perhatikan. Ini juga agar kita memperjelas tentang masalah dua kesalahan yang pernah saya sampaikan membaca Al-Qur'an itu ada lahan jali sama lahan khafi. Lahan jali sudah sering saya sampaikan. Nah, terkadang lahan khafi seperti ini jarang yang memahami. Ya contoh tadi, kita membaca surah Idza Jaa. Kita membaca surah tadi Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Nah, dari harokat enggak ada yang salah. Harokatnya loh Pak, kelancarannya ini nggak ada yang salah, hafalan nggak ada yang salah. Tapi yang salahnya di mana di situ? Di dalam pengucapan huruf dal tadi. Innalladzina. Dalnya, apa dalnya salahnya di sini? Dia tidak ucapkan dengan apa? Jahr, dengan jelas. Jadi samar. Perhatikan, makanya dengarkan, lihat. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi idza jaa nasrullah. Lihat, dalnya jadi apa? Jadi samar. Padahal dal itu mempunyai sifat apa? Jar. Harus dibaca jelas. Harus terbaca jelas. Idza dzalikal kitabu dzalika liman khasyiya rabbah. Terbaca harus jelas, bukan dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, bagi yang ta'ammul, ngerti di dalam masalah tajwid akan mampu memahami ini. Dzalika bukan terbaca, mohon maaf. Dzalika liman dzalika. Nah, ini hilang. Jadi berubah statusnya. Dzal itu tadinya jahr pindah ke apa? Jadi samar gitu, jadi samar. Contoh alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jahr atau hamas itu Pak dalnya itu? Jadi apa? Jadi hamas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma. Tuh. Yang tadinya dia jahr malah pindah ke samar. Nah, pokoknya selain huruf ini harus terbaca jelas. Wa zain juga sama. Harus jelas. Dzalikal kitabu la alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jelas dalnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata. Zain juga sama. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hilang zainnya. Jadi samar. Nah, ini yang menjadi perhatian catatan selanjutnya. Maka di dalam pengucapan huruf jahr benar-benar harus diperhatikan tentang kejelasannya, harus diperjelas. Kemudian berlakunya huruf jahr pun juga sama. Fathah, kasroh, domah, sukun. Nah, contoh ini sukun dal. Wa idh qala, jelas. Wa idh
qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun wa idh qala idza jaa nasrullahi wal fath idza jaa'akal munafiquna qalu. Nah, itu dal. Zain pun juga sama. Walaupun dia rokoah tapi kan dia jahar. Nampak jelas. Nah, fa inna ma hiya zajratu jelas. Bukan fa inna ma hiya zajratu hilang. Jadi samar. Baik. Nah, ini dha pun juga sama. Dha, wi, wu, al. Baik. Nah, ini tentang tambahan sifat al-jahru wal hamsu. Baik. Paham nggih, Pak nggih? Tadi ringkasannya daripada sifat al-jahr dan sifat al-hams. Baik. Ada yang masih muskilah, belum paham dari sifat ini, al-jahru dan wal hamsu. Tadi istilah al-jahr sudah jelas, yaitu apa? Yaitu huruf yang diucapkan dengan apa? Harus jelas. Pokoknya al-wuduh. Yaitu al-wuduh. Yaitu jelas, zuhur. Makanya sholat zuhur itu siang hari. Kalau sholat zuhur sore hari ya, itu namanya salah alamat itu. Baik. Zuhur jelas artinya. Al-wuduh juga sama, jelas. Para jamaah azanillahu wa yakum jami'an. Ini tinjauan huruf dari jelas dan samarnya dan juga dari angin dan tidaknya. Bahasanya tadi kita ringkaskan juga, angin itu ada dua jenis. Tadi ya, angin itu ada dua jenis. Yaitu angin tobi'i, dati. Yaitu angin yang ya secara tobi'inya seperti itu, datnya seperti itu gitu. Ya contoh kita mengucapkan ba pun juga sama, ada anginnya, ba tetap ada. Tapi bukan ba itu ada angin yang jenis yang kedua, yaitu angin apa? Iradi, yaitu hamas, yang mana ketika kita pengen menyempurnakan huruf tersebut harus disertai angin. Contoh kaf, ta. Maka kalau kita pengen menyempurnakan ta, ka, fa, ha, sha, so, kha, ya harus disertai ada angin penyempurna tambahan. Ta. Nah, seandainya kita pengen ta tanpa angin bisa atau tidak? Bisa. Maksudnya tanpa angin iradi tadi. Ta bisa. Nah, tidak sempurna pengucapan huruf tersebut. Nah, angin juga ada dua yang dimaksud, yaitu angin apa tadi? Dati, tobi'i, yaitu aslinya huruf ada gitu. Dari aslinya seperti itu. Atau yang kedua adalah angin yaitu iradi, tambahan untuk penyempurna huruf tersebut. Baik. Ini akhir dari pembahasan al-jahru wal hamzu. Baik, kita praktekkan membaca di antara beberapa potongan surat. Kalau kita pengen melanjutkan ke syiddah, rokhawah dan bainiyah, ini terlalu tidak cukup waktunya. Tidak cukup. Baik, kita lihat Pak. Baca surah Az-Zalzalah. Surah apa? Az-Zalzalah. Nah, perhatikan di situ mana huruf hamas, mana huruf jahr. Mana yang haknya di situ diperjelas, mana di situ harus samarkan huruf-hurufnya. Kita lihat surah Al-Zalzalah yang membawa mushaf. Kita langsung praktek. Baik. Kita baca Az-Zalzalah. Yaitu 8 ayat
di dalam surah Az-Zalzalah. Sebagian para ulama mengatakan di antara periwayatan-periwayatan yang lain, Az-Zalzalah mempunyai berapa ayat itu, Pak? Berapa ayat itu? 8. Tapi sebagian periwayatan lain bahasanya Zalzalah mempunyai 9 ayat. Loh, 9 ayat. Ayat selanjutnya di mana? Sebagian para ulama mengatakan 9 ayat tersebut di kalimat berhenti di ashtata, yaitu ashtata. Nanti itu di periwayatan-periwayatan lain, Pak. Gak usah terlalu dipikir ini. Gak usah terlalu dipikir. Ikut aja yang di sini gitu maksudnya. Gak usah terlalu dipikir. Ini sebagai tambahan wawasan saja, tambahan wawasan. Baik. Kita baca dari basmalah bareng-bareng. Saya dulu kemudian ikutin. Maka perhatikan, cek nilai diri kita, mohon maaf, nilai mulut kita, lisan kita, mana huruf-huruf yang hamas, mana huruf yang jar. Huruf hamas sudah saya tuliskan di sini. Baik, kita mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Pak, berani membetulkan, Pak. Berani membetulkan. Harus jahar, Pak, harus jelas. Jangan gremeng, samar, itu harus berjelas. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Lihat huruf dal, huruf zain, huruf apa? Dal sama zain huruf apa? Jahar, nampak, diperjelas, jelas. Idza zulzilatil zulzilatil ardu zilzalaha. Baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lihat, mana ayat yang kedua yang termasuk huruf hamas, Pak? Kita baca dulu. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Baca. Mana yang termasuk huruf hamas di situ? Pertama kha, kedua apa? Ta, yang ketiga apa? Ta. Qaf termasuk atau tidak? Qaf tidak, maka jangan mengucapkan qaf disertai angin. Qul ya wa id qala Musa wa qala Fir'aun siratal mustaqim. Tidak keluar apa? Habis. Kita ulang. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa qalal, benar atau salah ini? Saya baca. Wa qalal insanu ma laha. Benar atau salah ini? Salah. Jangan disertai yang ini. Wa qalal insanu ma laha. Baca. Lihat dalnya, hati-hati. Baru taknya hamas. Yauma idzi di jelas. Yauma idzi tuhadditsu akhbaraha. Bi anna rabbaka kaf, keluar apa? Hamas. Bi anna rabbaka awha laha. Baik. Yauma idi. Lihat Pak, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu
dimasukkan disertai gunnah. Dan makna gunnah adalah sautun yakhruju 'anil khaysum, suara yang keluar dari rongga hidung. Ketika idzi masuk ke hidung. Perhatikan, yauma idzi masuk ke hidung. Masuk ke hidung. Baik, ketika proses idghamnya. Kita ulang. Yauma idzi bukan ditekan dan bukan ditasdid. Mohon maaf, kebanyakan banyak yang salah membaca idgham bi gunnah ditekan. Yauma idzi yasga atau famay ya'mal. Ini salah. Bukan ditekan, tapi diidghamkan, masukkan ke hidung. Kita ulang. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Baca. Yang keras Pak, yang keras Pak. Lihat, ini juga sama idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah masukkan ke hidung, rongga hidung, afan, bukan ditekan, bukan dibaca famay ya'mal, tidak, tapi masukkan ke rongga hidung. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Baca. Sama, ini masukkan ke hidung, Pak. Khairai. Nah, ulangi, famay ya'mal. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ulangi bareng-bareng Pak, dari basmalah semuanya. Masya Allah. Kalau bareng-bareng gini kan enak loh kan. Dan benar semua kalau bareng-bareng. Alhamdulillahnya kan. Karena nggak ketahuan siapa yang salah gitu kan. Alhamdulillah benar semua. Baik. Ya mudah-mudahan ketika sendiri-sendiri juga benar semua. Nah, sampai di sini para ikhwah azan ya Allah wa ikum jami'an. Nas'alullah ta'ala salam wal afiyah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.